الأول من منتخب أندونيسيا نقدر نقول عنه هو الظهير اليمين صاحب ال 28 عام اللاعب ساندي وولش. هذا Tim nasional itu kita harus punya 2x11 tim yang punya standar yang sama. Indonesia, Indonesia. Indonesia pasti menang. Pengamat Irak, Hussam, puji Sandy Walsh setinggi langit jelang timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di kanal YouTube pribadinya, Hussam Live Show, dia menyebut Sandy Walsh sebagai bek sayap top yang mempunyai umpan silang istimewa. Sandy Walsh dan 26 pemain lainnya akan memperkuat timnas Indonesia saat melawan Irak pada matchday pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut bakal digelar di Basra International Stadium, Irak, Kamis, 16 November 2023, pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Jelang laga timnas Indonesia versus Irak, Hussam memberikan ulasan terkait skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong khususnya Sandy Walsh. Sang pengamat sepak bola Irak itu mengenalkan bek kanan 28 tahun tersebut ke publik sepak bola Irak. Untuk fans Irak, pemain pertama dari tim nasional Indonesia kita bisa menyebutnya sebagai bek kanan. Pemain berusia 28 tahun ini, Sandy Walsh, kata Hussam, di kanal YouTube pribadinya, Hussam Live Show, dikutip dari akun TikTok 168 Timnas, Senin, 13 November 2023. Lebih lanjut, Hussam juga membeberkan bahwa Sandy Walsh saat ini bermain untuk KV Mechelen, klub Liga Belgia. Dia mengatakan sang pemain kelahiran Brussels itu pernah memperkuat timnas Belanda junior di berbagai kelompok umur sebelum kini memperkuat timnas Indonesia senior dengan 3 caps. Pemain yang bermain di Liga Belgia itu berposisi sebagai bek kanan. Lah bermain untuk tim nasional Belanda dari usia 15 hingga 20 tahun, berarti semua kelompok umur, jelas Hussam. Dan pada 2023 ini, kita melihatnya membela timnas Indonesia pada 8 September 2023. Pelatih timnas Korea meneleponnya dan menyuruhnya datang saja. Pemain tersebut baru memainkan 3 pertandingan di timnas Indonesia. Dia bermain di timnas Indonesia, apa yang bisa kami katakan tentang dia, tambahnya. Bahkan, Hussam menilai Sandy Walsh merupakan sosok bek kanan top karena sudah 2 musim bermain di Liga Belgia. Ia menyebut Sandy Walsh memiliki tipe yang suka memberikan tekanan kepada lawan dan bermain ofensif dengan umpan silangnya yang sangat istimewa. Seorang bek sayap terkemuka karena dia bermain di Liga Belgia. Bayangkan dia bermain 2 musim di Liga Belgia. Melawan pemain Belgia dan pemainnya adalah pemain kunci. Musim ini ia memainkan 13 pertandingan, jelasnya, dalam pikiran kami, sang pemain tentu saja pandai dalam menyerang lawan. Artinya pemain penyerang kita yang menghadapi ini, pemain tidak merasa nyaman untuk beberapa saat karena dia, tambah pengamat Irak tersebut. Tipe pemain yang suka memberikan tekanan kepada pemegang bola, pada saat yang bersamaan bisa bermain ofensif. Umpan silangnya sangat istimewa sehingga dia hanya berperan sebagai striker, pungkasnya. Sebanyak 2 pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh dan Elkan Bagot, berangkat bareng ke Irak. Mereka pun siap mengantar timnas Indonesia menang atas Irak pada matchday pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Basra International Stadium, Irak, Kamis, 16 November 2023, pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Dalam laporan di laman resmi PSSI, skuad timnas Indonesia berkumpul di Jakarta pada Sabtu 11 November 2023 siang waktu Indonesia Barat. Pada malam harinya, Mark Klok dan kawan-kawan bertolak ke Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang menuju Irak dengan rute perjalanan Jakarta menuju transit di Dubai, lalu ke kota Basra menggunakan pesawat Fly Emirates.
Demi bela timnas Indonesia, Sandy Walsh dan Elkan Bagot rela istirahat di tempat tidur tingkat. Demi memperkuat timnas Indonesia, Sandy Walsh dan Elkan Bagot rela istirahat di tempat tidur tingkat. Hal itu diketahui dalam unggahan terbaru yang disampaikan Sandy Walsh di akun Instagramnya, Sandy Walsh. Sekadar diketahui, Sandy Walsh dan Elkan Bagot merupakan 2 dari 25 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia kontra Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia pada 16 dan 21 November 2023, sesuai jadwal, timnas Indonesia akan bermain di markas Irak, Stadion Internasional Basra pada 16 November 2023 pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pada 21 November 2023 pukul 18 WIB, timnas Indonesia akan bermain di markas Filipina. Sekira 16 pemain timnas Indonesia sudah tiba di Basra, Irak pada Minggu 12 November 2023 sore waktu Indonesia Barat. Sementara itu, 9 pemain lainnya yang mayoritas pemain abroad, akan tiba di Basra pada hari ini, Senin, 13 November 2023. Dari 9 pemain yang belum bergabung dengan skuad timnas Indonesia, 2 diantaranya Sandy Walsh dan Elkan Bagot. Sekira 12 jam yang lalu, keduanya diketahui berada di London Heathrow Airport yang berada di kota London, Inggris. Kemudian 2 jam yang lalu, Sandy Walsh mengunggah foto sedang berada di kamar dengan Elkan Bagot. Ia menulis caption bahwa dirinya dan Elkan Bagot harus melakukan transit selama 7 jam sebelum melanjutkan perjalanan ke kota Basra. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong langsung gelar latihan. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong langsung gelar latihan. Hal ini sebagai persiapan skuad Garuda jelang menghadapi Irak pada matchday pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Basra International Stadium, Irak, Kamis, 16 November 2023, pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah memanggil 27 pemain terbaiknya untuk melawan Singa Mesopotamia. Di antaranya ada pemain-pemain langganan yang masuk skuad Shin Tae-yong seperti Mark Klok, Rizky Ridho, hingga Witan Sulaiman. Selain itu ada 8 pemain abroad yakni Asnawi Mangkualam, Jo6 Dragons, Pratama Arhan, Tokyo Verdy, Sandy Walsh, Cafe Mechelen, Jordi Amat, Johor Darul Teazim, Shane Patinama, Viking FK, Sadil Ramdhani, Sabah FC, Rafael Struijk, Ado Den Haag, dan Elkan Bagot, Ipswich Town. Rombongan skuad timnas Indonesia yang berangkat dari Jakarta terdiri dari 14 pemain. Untuk pemain abroad yang bermain di Eropa dan Asia langsung bergabung ke Irak. Khusus untuk Jordi Amat telah tiba Basra sejak kemarin. Akibat jadwal liga yang berbeda, pasukan Shin Tae-yong tidak semuanya bisa berangkat bersama-sama. Sedangkan skuad timnas Indonesia yang terbang dari Jakarta pun dijadwalkan tiba di Basra, Irak pada Minggu, 12 November 2023, pagi dan sore harinya waktu setempat langsung latihan. Perjalanan kami cukup panjang dan jauh, kondisi pemain baik-baik saja. Saat ini tidak semua pemain kumpul, jadi secara detail, bagaimana kondisi semua pemain, saya belum dapat mengatakannya. Dari Jakarta saya membawa 14 pemain, jadi nanti ada 3 hari ke depan, sisanya akan datang di 3 hari itu, kata Shin Tae-yong, mengutip dari laman resmi PSSI. Latihan perdana akan berlangsung sore hari ini, kemarin, jelasnya. Sementara menurut laporan akun Instagram Football Indonesia, sebagian pasukan Shin Tae-yong langsung menggelar latihan setibanya di Irak. Pemain abroad seperti Sadil Ramdhani dan Jordi Amat pun sudah gabung ke skuad timnas Indonesia. Sedangkan Sandy Walsh, Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam sedang dalam perjalanan. Kemudian Shane Patinama dan Rafael Struijk hari ini baru terbang ke Irak. Lalu Elkan Bagot ada kabarnya. Di atas kertas, timnas Irak lebih diunggulkan untuk memenangkan laga kontra timnas Indonesia. Sebab, dari segi peringkat di ranking FIFA, Irak menduduki peringkat 68 dunia, sedangkan timnas Indonesia berada jauh di ranking 145 dunia. Timnas Indonesia memulai putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dalam beberapa hari ke depan. Tim besutan Shin Tae-yong itu menjalani 2 laga tandang melawan Irak dan Filipina pada 16 dan 21 November.
sebanyak 27 pemain sudah masuk dalam daftar panggil. Belakangan makin banyak pemain naturalisasi yang jadi andalan timnas Indonesia di setiap lini. Apalagi di lini belakang. Jordi Amat, Sandy Walsh dan Shane Patinama kembali dipanggil. Begitu juga pemain keturunan, Elkan Bagot, namun, masih ada beberapa pemain pribumi yang masih terselip, terutama posisi bek tengah. Ada 3 nama dipanggil Shin Tae-yong. Mereka tampil apik di Beri Liga 1, tetapi seperti apa peluang mereka untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026? Jika Shin Tae-yong memakai formasi 3 pemain belakang, masih ada kesempatan bagi mereka untuk tampil, terutama untuk laga melawan Filipina. Saat lawan Irak, diprediksi timnas Indonesia lebih banyak menurunkan pemain naturalisasi dan keturunan, mengingat kualitas Irak di atas Indonesia. Berikut ulasan 3 bek pribumi yang masuk daftar panggil kualifikasi Piala Dunia 2026. 1 yang menarik, di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam, Rizky Ridho selalu jadi pilihan utama. Tak hanya disiplin mengawal pertahanan, dia juga mencetak 2 gol dari total 12 gol yang bersarang di gawang Brunei Darussalam. Gol itu diciptakannya saat bermain dalam 2 laga, baik di kandang Indonesia maupun Brunei. Jika turun dengan 3 stopper, kans Rizky Ridho jadi starter sangat besar. Biasanya dia bermain bersama Jordi Amat dan Elkan Bagot. Pemain jebolan Persebaya Surabaya ini juga sudah mengenal karakter bermain 2 rekannya itu. Apalagi dengan Elkan, di mana keduanya sudah main bersama di level kelompok usia. Minggu dini hari WIB, timnas Indonesia berangkat ke Irak untuk kualifikasi Piala Dunia 2023, berkekuatan 26 pemain. Di tengah hiruk-pikuk Piala Dunia U17 2023, timnas Indonesia juga melakukan persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana update-nya? Bola.com bertanya kepada Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, terkait kabar terbaru dari timnas Indonesia, dalam konferensi pers di Media Center Piala Dunia U17 2023 di Surabaya pada Sabtu, 11 November 2023. Malam waktu Indonesia Barat, Indra Syafri meminta pertanyaan itu untuk ditujukan kepada asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto. Saya belum cek. Baru mau menghubungi Nova. Coba langsung bertanya ke Nova, ujarnya. Ketika dikontak Bola.com pada Jumat, 11 November 2023, malam WIB, Nova memberikan perkembangan terkini perihal persiapan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.